Halo, selamat datang pemirsa. Bersama saya Afif Maula Habib di One Podcast. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang ideologi Pancasila, khususnya sila kedua. Nah, di hadapan saya sudah hadir tamu istimewa nih guys. Ada seorang ahli pakar sejarah dan politik, Mbak Faya. Selamat datang Mbak Faya. Ya, terima kasih semua. Senang bisa berada di sini. Nah, jadi gini nih Mbak. Pancasila ini kan adalah sebuah ideologi bangsa kan, khususnya bangsa Indonesia. Nah, para pendahulu bangsa ini kan sudah menyusun Pancasila sebanyak 5 butir sila. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak, Pancasila itu sebenarnya apa dan seberapa penting Pancasila untuk bangsa Indonesia sendiri ini Mbak? Oke Mas Maula, benar ya yang dikatakan Mas Maula tadi, bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara yang mana di dalamnya ada 5 sila. Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ditanya penting atau enggaknya ya, jelas penting. Karena Indonesia itu kan negara majemuk, penduduknya beragam. Nah, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara ini diharapkan bisa menyatukan arah dan tujuan rakyat Indonesia serta membangun identitas dan kesadaran sosial mereka gitu. Gitu ya Mbak. Ini aku izin sambil ngerokok nggak apa ya Mbak ya? Iya. Nah, jadi gini Mbak, kan kalau kebanyakan orang itu yang mereka tahu kan ideologi itu ada dua nih Mbak. Ada ideologi komunisme sama liberalisme. Nah, kan ini ada ideologi namanya Pancasila. Nah, sebenarnya Pancasila ini apa sih yang membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme dan liberalisme itu tadi Mbak? Kalau menurut Mbak Faya itu perbedaannya di mana? Nah, jadi Pancasila itu berfokus pada keharmonisan dan keselarasan antara individu dengan masyarakat serta mengakui adanya keberagaman antara budaya dan agamanya. Sedangkan komunisme itu menekankan pada kesamaan dan penghapusan kelas sosial. Sedangkan liberalisme itu menekankan pada kebebasan individu. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Ini kan yang lagi viral ini kan kasusnya Vina Cirebon nih Mbak. Dan di situ sudah jelas bahwasannya ada pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila. Nah, dan faktanya kasus-kasus serupa itu ternyata banyak sekali Mbak. Nah, mungkin kalau aku boleh bertanya nih, sebenarnya pengimplementasian sila kedua dalam Pancasila itu lebih jelasnya, lebih detailnya itu gimana sih Mbak? Nah, mungkin untuk implementasi dan reaktualisasi Pancasila, khususnya sila kedua nih, mungkin kita bisa play nih videonya. Nah, oke guys, sekarang kita akan memutarkan video yang sudah Mbak Faya dan tim buat, sudah mereka susun. Semoga dengan video ini kita dapat lebih mengetahui tentang bagaimana sih pengimplementasian sila kedua Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, mari kita lihat videonya. Sila kedua Pancasila adalah salah satu sila yang sering terjadi di lingkungan sekitar, yang mana melibatkan interaksi sosial antar satu orang dengan orang yang lainnya. Di video ini akan dijelaskan beberapa poin inti dari pengamalan Pancasila sila kedua menurut situs Kemenhan. Cuplikan video ini menggambarkan poin pertama, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ini dibuktikan dengan adanya sikap tokoh yang membantu orang yang jatuh tersebut, bukannya seperti tokoh yang malah menertawakan orang jatuh tersebut. Pada video ini, terdapat makna poin kedua, yakni mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Pada cuplikan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak baik mengejek teman yang memiliki perbedaan dengan kita. Kita harus berteman dengan siapa saja, entah apapun perbedaannya. Dengan begitu, teramalkanlah sila Pancasila kedua ini. Poin ketiga yakni mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
kita harus tahu bahwa sebagai sesama manusia, kita harus saling menyayangi dan menghormati. Untuk kisah yang dipaparkan di video ini, dapat disimpulkan bahwa kita harus mendengarkan orang yang mengajak kita bicara sebagai bentuk menyayangi sesama. Karena jika kita tidak dihargai, tentunya kita tidak merasa disayangi juga, bukan? Apalagi jika orang yang melakukannya adalah kekasih sendiri. Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan prinsip saling menyayangi dan menghormati, kita dapat memberikan gambaran melalui cuplikan video tersebut, di mana seorang anak harus menghormati orang tuanya dengan menerapkan perilaku sopan santun. Contohnya yaitu berpamitan kepada orang tua sebelum kita pergi bermain. Dengan melakukannya, itu berarti kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang kedua. Untuk poin kelima yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena. Pada poin ini, pengamalannya dapat kita lakukan dengan tidak bersikap pamer dan sombong, atau bahkan bersikap seenaknya kepada teman kita. Video dalam cuplikan tersebut memberikan nasihat secara tidak langsung kepada kita bahwa kita tidak boleh memperlakukan teman kita seperti babu hanya karena kita merasa lebih unggul daripada teman kita. Karena di atas kita masih ada yang lebih keren, dan tentunya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Pesan moralnya, selagi kamu tidak digaji, jangan mau dibabui. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat membantu teman atau saudara kita yang sedang mengalami musibah dengan memberikan donasi atau sumbangan sosial. Hal ini merupakan bentuk cerminan dari sikap kemanusiaan, sikap empati seseorang, serta bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila yang berbunyi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Poin ketujuh tidak jauh berbeda dengan poin sebelumnya, yakni poin ke-6, di mana sebagai pribadi Pancasila, kita dapat mengamalkan sila kedua dengan melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya, pada cuplikan video tersebut, terlihat bahwa seorang tokoh telah mengamalkan poin Pancasila sila kedua dengan memberikan sedekah kepada pengemis yang ia temui di jalan. Poin selanjutnya yaitu berani membela kebenaran dan keadilan, yang dapat disimpulkan bahwa jika ada orang yang kehilangan dompetnya, kita dapat mengembalikan dompet tersebut ke kantor polisi atau petugas keamanan atau langsung kepada orangnya, dan hal itu merupakan tindakan berani membela kebenaran. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Nah, jadi itu tadi guys video tentang pengimplementasian reaktualisasi Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan video tadi kita dapat mengimplementasikan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, jangan lupa untuk terus mengikuti edisi-edisi One Podcast di edisi-edisi berikutnya. Saya Afin Maula Habib dan Mbak Faya pamit undur diri.